Yo, balik lagi di konten Bang Selon. Hari ini ada proyekan motor repacek. Lahernya kena nih, laher ban depan. Pokoknya untuk bongkar ini yang kita butuhin tuh kunci 14 buat buka baut as roda. Ada kunci 19, ada nih palu plastik. Terus buat buka baut kaliper ada kunci pakai kunci 12 sama kunci 10. Ini sama kunci T buat nanti ngeluarin lahernya, soalnya kita nggak punya tracker ya. Terus yang dibeli tuh partnya ya udah pasti lahernya ukuran 6201, kita pakai merek Federal. Terus jangan lupa grease-nya nih, gemuknya buat ngasih ke ini ya, bearingnya, soalnya bawaannya nggak ada grease-nya soalnya, buat pelumas biar awet. Udah, kita langsung bongkar aja dah. Ini penyebabnya kenapa sih, Tur? Penyebabnya pasti bobot ya. Pertama bobot, bawa bawaan ya, kayak barang-barang nih taruh di, ini jatuhnya apa ya, dashboard depan, keberatan ya. Ini juga impactnya bisa ke ini ya, laher juga, sama bawa motor juga bisa. Kalau ngehantem jalanan yang rusak, yang lobang-lobang, itu juga bisa jadi penyebab. Kalau nggak umur, kalau nggak ya ini juga, laher yang dipakai nggak terlalu bagus mereknya gitu, bahannya jelek lah. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya, kenapa ini bisa rusak? Kita ceknya di sini tuh kelihatan ya, oblak. Oke, intinya nih kalau dipegang nih, dia tuh kayak oblak gitulah nih, tuh. Dia tuh nggak ngespan, kayak rapet. Terus kalau di jalan ya gitu, dia oleng. Pokoknya kalau fatalnya tuh bisa bearingnya tuh bisa copot dari tempat apa ya namanya, pelornya tuh copot dari bearingnya. Ya ini bisa ngunci, kalau enggak ya jatuh bannya. Nah, efek fatalnya ini bisa as rodanya bengkok, bisa shocknya rusak, ya semuanya lah impactnya. Makanya sebelum kejadian kayak gitu, mendingan kita ganti. Udah ya, kita masuk. Kalau umur bearing itu nih, misalkan pertanyaan awam, apakah tergantung pemakaian, apa tergantung misalkan setahun atau 2 tahun mesti ganti gitu? Kalau mau awetnya ya sesuai pemakaian ya, tracknya. Kalau pasti kan barang ini kan ada anjurannya ya, kalau pasti ada spesifikasinya kan, berapa ribu kilometer. Ya paling kalau mau rajin sih, mau enak terus ya, kalau tracknya kayak misalnya tracknya jauh mulu lah, kayak Jakarta Bogor, ya setahun sekali bisa diganti kalau mau amannya gitu. Tapi kalau biasanya kan orang kan sampai rusak dulu ya baru diganti kan. Itu sih paling. Yoi, kita lanjut aja deh. Ya, kita mulai ya pekerjaannya. Kita siapin kunci 19 sama kunci 14. Yang baut yang gedenya nih ukuran 19, yang baut kecilnya nih kepalanya ukuran 14. Langsung aja kita mulai. Ya, ini ada bosingnya, kita copot. Ada 2 nih, yang panjang tuh, yang kecil nih buat yang di kaliper, sama tutup debu seal karetnya nih, jangan lupa dicopot. Ya, kita ketok ya. Tuh, 1 dicopot. Ini jangan lupa nih, ada busingnya di dalamnya. Bersih. Ini banyak
grease-nya ya, sama lumpur, debu, karat nyampur jadi satu. Nah ini kita nanti bersihin pakai sabun cuci piring. Nah ini yang lamanya nih oblak nih, berasa kok dia goyang-goyang. Bedanya kalau yang baru sama yang lama, yang baru tuh dia nggak ada penutup ininya. Kalau ini ada nih, tipenya beda deh kayaknya. Kalau yang ada penutupnya tuh kayak RS atau apa gitu. Kalau ini nggak ada penutupnya. Bagusnya kalau ada penutupnya sih itu nggak cepet kotor. Kalau kena debu, kena air, nggak gampang karatan lah intinya gitu. Udah kita sesi nyuci-nyuci. Ya gitu udah kelar nyuci ya, udah sampai bersih. Kalau udah bersih kan enak ya masangnya. Nah habis ini kita ambil bearing barunya nih. Jangan lupa pakai grease-nya dulu, seperlunya aja. Ya sekarang kita pasang ya velgnya. Di sini kita pakai kunci shock ukuran 23. Soalnya diameternya lumayan sama. Ini pakai palunya palu plastik ya. Pakai palu besi juga bisa sih, tapi gue sayangnya sama kunci shocknya, jadi ya udahlah. Oke, kayak yang plastik aja. Nah, bushingnya kemana ini? Oh ini. Nah, bushingnya jangan lupa ya. Bushingnya dulu baru yang kedua laharnya. Nah, ini udah dipasang ya bearing barunya nih. Udah pas tadi pakai kunci shock ukuran 23 diketok. Soalnya diameternya sama ya. Harusnya bisa juga pakai bearing yang lamanya, tapi takutnya nanti dia ini ya nyangkut lagi, mendingan pakai kunci shock lah bisa. Itu sama tipsnya tuh jangan dipukul bagian tengah bearingnya, takutnya oblak lagi. Kalau bisa tuh mukulnya tuh yang pinggirannya aja. Nah ini habis itu kita pasang lagi seal ininya nih, seal debunya kita pasang lagi. Ini sealnya ada 2, jangan lupa. Dah kita lanjut proses rakit lagi. Gue coba dulu ya. Setelah gue bongkar-bongkar, jangan ditiru sambil ngerokok. Untung cuma di taman. Aman bro, udah nggak bunyi kelotok-kelotok, udah nggak oleng. Udah jadi setelah diganti ya, dengan nggak bayar jasa, cuman bayar beli bearingnya merek Federal seharga 15.000, 2 piece jadi 30.000, sama grease-nya tuh tadi yang merek Bulgari ya mereknya, itu cuma 13.000 tadi tuh segitu. Jadi total budget benerin lahar ban Vario depan ini totalnya ngeluarin 43.000 berarti. Oke, dah itu aja sih segmen Bang Selon episode kali ini. Dah, see you.